Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Shawshank Redemption. Film ini menurut saya sangat inspiratif ya, yang mana akan membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Bukannya cepu, muka dua saling dengki. Apa itu? Stop, jangan sering buruk sangka kepada orang lain, tidak baik. Tapi kalau satu dua kali tidak apalah. WK, WK. Diangkat dari novel teralis Stephen King, film ini memiliki latar belakang penjara yang mengerikan. Namun begitu, film ini benar-benar membuat para penonton akan tersihir dengan kecerdasan film yang disutradari oleh Frank Darabont ini. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja kita ke dalam topik pembahasannya. Anggap saja ini opening. Get the fuck up. Kisah terfokus pada seorang bankir bernama Andy Dufresne yang sedang kebingungan mau dapatkan sebuah pistol di tangannya. Sebuah pertanyaan pun muncul, apakah dia pelaku kejahatan? Scene berpindah pada sidang untuk mengadili Andy terhadap dugaan pembunuhan yang dilakukan pada istrinya. Ternyata, meskipun Andi bersikeras menyangkalnya, terhitung mulai tahun 1947, hakim memutuskan bahwa Andi bersalah dan harus menjalani hukuman seumur hidup di Shawshank State Penitentiary. Kalau di Indonesia, Shawshank ini adalah sebuah lapas. Di sana, ia nanti berteman dengan sesama napi yang merupakan seorang penyelundup barang bernama Alice Red Redding. Red juga ternyata hampir sama dengan Andi, di penjara seumur hidup di tempat tersebut. Seperti napi baru pada umumnya, Andi pun mengalami berbagai macam perpeloncoan yang dilakukan oleh napi senior di sana. Tuh, lihat, macam senioritas di negeri Wakanda bukan? Iya, di Wakanda, kalau di negara kita sih pasti tidak ada ya. Apalagi Andi juga harus menghadapi kepala penjaga lapas Shawshank yang durjana, laknat biadab bernama Baron Hadley. Ini rainya. Andi merupakan sosok yang pendiam, tidak banyak bicara, sangat tenang dan pengamat yang baik. Meskipun begitu, bukan berarti dia tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan lapas. Bahkan, Andi adalah salah satu yang paling bisa menikmati suasana beringas di lapas Shawshank ini. Kegiatan di lapas sendiri dimulai dari absen. Ya, absen macam anak TK. Sarapan. Ya, breakfast. Mandi, biar ganteng tentunya. Olahraga dan tentunya kegiatan produktif seperti memproduksi barang yang bisa dipasarkan. Ya pokoknya seperti itulah. Rencana melarikan diri pun dimulai. Andi meminta Red menyelundupkan palu untuknya. Untuk apa ya palunya? Jangan-jangan mau adu mekanik dengan Thor pula. Aduh. 2 tahun berselang, yaitu pada tahun 1949. Andi mengetahui jika kepala penjaga lapas yaitu Byron mempunyai masalah tentang pajak warisannya. Andi yang mantan seorang bankir lalu memberikan saran-saran untuk mengatasi hal itu. Sebagai bayaran, Andi tidak meminta sesen pun dari Byron. Dia hanya meminta 3 botol bir untuk setiap teman dekatnya. Bahkan, karena saran darinya, Byron yang beringas menjadi sedikit lebih melunak kepada Andi dan teman-temannya. Dengan rasa balas budi, Byron pun melindungi dengan menghajar napi lain apabila mengganggu Andi. Oke. Andi memiliki hobi mengukir bebatuan dan menjadikannya bidak catur. Bahkan, teman-temannya rela mencarikan batu-batu yang layak di sekitar lapas untuk diukir oleh Andi. Tuh, batu juga harus layak untuk jadi manfaat. Kalian juga harus layak dengan ningkatin kualitas diri. Untuk apa? Untuk apa? Ya untuk hidup lah. WK. Andi juga menulis berbagai nama di dinding tembok kamar penjaranya. Di lain waktu, Andi juga meminta diselundupkan poster Rita Hayworth kepada Red. Tuh. Wah, artis-artis zaman out memang gak ada obat ya. Cantik banget, cok. Kalau saja aku hidup di zaman itu, pasti aku jadikan istri. Masalahnya dia mau apa tidak? Kayaknya tidak ya. Cok. Melihat potensi Andi, Norton yang tamak materi dan haus jabatan serta kehormatan pun akhirnya mengeksploitasi Andi. Bahkan sampai-sampai Andi mengerjakan berkas administrasi hampir separuh para penjaga Shawshank.
Buset. Mulai dari membuat berkas dana perwakilan pendidikan untuk anak penjaga lapas, sampai pajak-pajak dari kepala lapas Norton itu sendiri. Dan sebagai mantan bankir, tentu hal-hal akuntan untuk pemeliharaan finansial seperti yang saya sebutkan tadi sangat mudah bagi Andi. Bahasanya loh. Andi sempat dipuji oleh penjaga perpustakaan lapas yaitu Brooks. Brooks ini merupakan tahanan senior yang telah berada di lapas kurang lebih 50 tahunan, yang nantinya akan bebas bersyarat, namun malah memilih bunuh diri setelah ia bebas. Ya, alasannya sangat tidak masuk akal, yaitu lebih merasa nyaman di lapas daripada dibebaskan. Wow, benar-benar tidak masuk akal. Balik lagi, hari-hari Andi benar-benar sangat sibuk. Bagaimana tidak, Andi mengendalikan hampir seluruh dolar yang dihasilkan di kegiatan internal maupun eksternal lapas secara sendirian. Mengendalikan, menyaringnya, menyalurkannya, dan Andi yang membukukannya. Seperti saham, sekuritas, obligasi bebas pajak. Buset, lapas ini benar-benar kayak perusahaan, bos. Shawshank nih, bos. Dari sinilah Andi mengetahui sang kepala penjara Norton melakukan penggelapan yang tak terbayangkan. Suap demi suap, uang kotor mengalir melalui penjara Shawshank. Dan tentunya Andi akan membuat si Norton ini cepat atau lambat harus menjelaskan asal semua uang itu kepada publik. Siap-siap kok Norton. Di tahun 1965, setelah Andi menjalani hukuman selama kurang lebih 20 tahunan, seorang tahanan baru bernama Tommy Williams datang untuk menjalani hukuman di Shawshank atas tuduhan perampokan. Ia kemudian bergabung bersama Andi dan Red dalam satu kelompok. Mereka menjadi akrab dan sering berbagi cerita layaknya seorang sahabat satu sama lain. Singkat cerita, si Tommy ini mengetahui detail kasus yang dialami oleh Andi. Tommy mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan bagi Andi dan Red, bahwa teman satu selnya yang ada di penjara lain bertanggung jawab atas kasus pembunuhan yang didakwakan terhadap Andi. Yang artinya Andi sama sekali tidak bersalah. Oh iya, si Tommy ini sebelum masuk penjara Shawshank sebenarnya pernah juga beberapa kali masuk penjara di tempat yang berbeda-beda, saking seringnya melakukan tindakan kriminal. Buset, dasar badung Tommy. Jadi, si Tommy ini bertemu dengan pembunuh asli istri Andi dan selingkuhannya di dalam penjara sebelumnya. Kemungkinan Andi untuk mendapatkan bukti tidak bersalah atas kasusnya pun terbuka lebar setelah mendengar perkataan dari Tommy. Andi lalu memberikan informasi itu kepada Norton. Namun sialnya hal tersebut ditolak mentah-mentah olehnya. Iyalah, karena Norton ingin terus mengeksploitasi Andi di dalam penjara, terlepas dari kenyataan yang sebenarnya. Norton malah mengurung Andi di dalam sel isolasi tertutup dan menyuruh Byron untuk membunuh Tommy. Tommy ya, dengan alasan kabur dari penjara. Ini sih emang sadis banget, tidak berperi kemanusiaan. Buset lah. Karena perlakuan tersebut, Andi menolak untuk melakukan tindakan pencucian uang lagi. Akan tetapi, si Norton yang biadab itu terus mengancamnya dengan mencabut perlindungan dan perlakuan khususnya terhadapnya. Sehingga mau tak mau Andi harus terus melakukan perintah Norton agar ia tidak terus dimasukkan ke dalam sel isolasi yang hampir membuatnya gila. Bangsat Norton. Gemes banget cok ngelihat si Norton ini. Pembicaraan antara sahabat terus berlanjut. Andi mengungkapkan kepada Red bahwa suatu saat nanti apabila ia bebas dari penjara Shawshank State Penitentiary ini, ia ingin ke Zihuatanejo, yaitu sebuah pulau di negara Meksiko atau sebuah kota di Pasifik. Andi meminta jika Red nantinya juga bebas, ia harus berjanji kepada Andi untuk menyusulnya ke Zihuatanejo. Singkat cerita, Andi menyelundupkan sebuah tali sebagai barang terakhir yang dia terima ke dalam Shawshank.
Mengetahui hal itu, teman-teman dekatnya Andi mengkhawatirkan keadaan Andi bahwasanya apabila tali tersebut digunakannya untuk gantung diri. Ya, secara kan Andi lagi banyak pikiran, depresi gitulah. Keesokan harinya, pada tahun 1966, seluruh isi lapas dihebohkan dengan raibnya Andi di dalam selnya. Kosong. Astagfirullahaladzim. Dan ya, Andi berhasil melarikan diri dari lapas Shawshank. Andi melubangi tembok dengan palu yang disembunyikannya di dalam buku, menutup lubangnya dengan poster selagi terus dikeruk, dan menggunakan tali untuk membawa salinan bukti penggelapan suap oleh kepala penjara Norton sebagai bukti pelaporan. Die of half a mile. In 1966, Andy Dufresne escaped. Hebatnya lagi, Andi berhasil memanipulasi hasil investasi dana yang diputarkannya menjadi miliknya secara pribadi. Tentunya, beberapa waktu kemudian, setelah pengurus lapas Shawshank diadili atas segala tindakannya yang melanggar hukum, terutama si kepala penjara lapas si Norton dan ketua penjaga penjara si Byron, Red yang telah bebas menyusul Andi ke Jihiwa Tanyeju. Ya, pulau di Pasifik atau kota di Meksiko. Nah, di sini nih, senang banget saya pastiin ini ending yang sangat memuaskan dan selesai.